Shalom, selamat pagi pencinta renungan The Message. Pada pagi hari ini, saya teringat dengan satu kalimat Tuhan yang berkata, "Datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku beri kelegaan." Itu terdapat dalam Matius 11 ayat 28. Kelegaan itu artinya adalah tempat perhentian. Dalam bahasa aslinya anapauso, atau dengan nama lain sabaton. Kata sabat itu perhentian. Saudaraku, Tuhan itu beri kepada kau dan saya perhentian. Artinya, kita mendapatkan rasa cukup. Kita tidak lagi mencari-cari sesuatu yang kita merasa itu membuat hidup kita lengkap. Jadi kelegaan artinya adalah perhentian yang membuat kita merasa cukup dan lengkap. Tapi banyak orang yang mencari lagi dan mencari terus sesuatu dan dia berharap bahwa dia akan memperoleh sesuatu itu yang dianggapnya dapat membuat hidupnya lengkap, bahagia, utuh dan sempurna. Dan dia berpikir bahwa dia berimajinasi bahwa aku akan menemukan hidup yang berkualitas kalau aku menemukan sesuatu itu. Dan aku punya damai yang benar-benar damai dalam hidupku. Tapi selama manusia itu berabad-abad, berjutaan tahun mereka mengejar itu semua. Justru sebaliknya, malah mereka terperangkap dalam sebuah kelesuan hidup, keletihan hidup, beban yang begitu berat. Jadi saudaraku, letih lesu di sini bukan karena belum menikah, belum punya jodoh, belum punya anak, belum punya rumah, belum punya mobil, belum punya ini dan itu, masih banyak lagi lainnya. Tetapi manusia pada umumnya terus bergerak untuk melengkapi hidupnya dengan sesuatu yang dia pandang akan membahagiakan hidupnya. Mungkin aku punya ini, hidupku lebih utuh ya. Mungkin aku punya itu, hidupku lebih lengkap ya. Dan dia ingin semuanya itu bisa membuat dia berkata cukup. Padahal manusia tidak pernah cukup, saudaraku. Manusia akan terus bergulir untuk mengembara, untuk memuaskan nafsu hidupnya dari satu keinginan-keinginan yang lain. Dari satu happiness ke happiness yang lain. Dan hidup ini membuat seseorang bergerak untuk meraih apa yang dia pikir dapat membuat dirinya itu menjadi manusia utuh. Terjamin, aman, bahagia, sampai dia bisa berkata, benar cukup hidupku hari ini. Karena pada umumnya, ketika hal besar belum tercapai, saudaraku, maka dicari hal-hal kecil. Shopping, jalan-jalan, liburan. Karena lapar mata, mau beli ini, beli itu. Terus, itu tidak kelihatan melanggar moral, betul. Tetapi itu menyita pikiran dan hatinya. Jalan-jalan ke mall, lihat barang A, B, C, dia suka. Tapi nggak bisa beli. Kemudian itu mengganggu pikiran, mengganggu hatinya. Dan itu menyita hidupnya. Dan itu menjadi ikatan. Bisa beli pun akan kecanduan untuk beli yang kedua kali. Bisa beli yang kedua, akan ada beli yang ketiga. Maka saudaraku yang dikasihi itu, bahayanya kalau kita tidak mengontrol hidup kita dengan takut akan Tuhan. Dan itu menjadi ikatan yang akan membuat hidup kita menjadi tidak kudus karena hal-hal seperti itu. Karena manusia dicengkram dengan kuasa dunia tanpa disadari. Dia lapar mata. Dia penuh dengan keinginan. Dia penuh dengan kerakusan hidup. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak boleh pelihara, melekat dalam diri kita hal-hal yang memang tidak Tuhan kehendaki, harus kita buang. Kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria di Perigi dekat kota Sikar. Kau minum air ini, kamu haus lagi. Tapi kalau kau minum air yang kuberikan, maka dari dalammu akan memancar air kehidupan. Itu kata Tuhan Yesus loh. Artinya apa? Tuhan mau mengingatkan kepada engkau dan saya, jangan
berhenti di pelabuhan yang salah. Kalau kau salah berlabuh, maka pelabuhan itu adalah pelabuhan semu, pelabuhan palsu, pelabuhan yang tidak akan membuat engkau merasa cukup secara permanen. Karena di pelabuhan yang semu itu, pelabuhan yang salah itu, kita akan ditawarkan, nanti kalau kamu punya jodoh, kamu bahagia. Betul, kamu nanti kalau punya jodoh, kamu nanti akan lengkap hidupmu. Kalau nggak punya jodoh, kamu nggak lengkap loh. Padahal setelah punya jodoh, pasti ingin yang lain. Manusia tidak akan pernah puas. Dan hal itu karena manusia punya kodrat dosa, saudaraku. Semua kita punya gairah kodrat dosa itu yang kita warisi dari nenek moyang. Tapi sekarang kita mau mematikan itu, menyerahkan itu kepada Tuhan. Dan kita mau berkata, Tuhan, aku mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Aku mau pakai gairah-Mu. Aku mau kenakan gairah-Mu untuk aku hidup hari-hari hidup. Amin, saudaraku. Maka Tuhan benar berkata, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kau capek mengejar dunia. Kau lelah kejar keinginanmu kan? Kau capek kan kau kejar ini itu. Semua target-target hidupmu yang tidak kunjung memuaskanmu. Letih kan kau? Mari kepadaku, aku beri kau kelegaan. Belajarlah padaku, kata Tuhan, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu mendapat ketenangan. Wih, keren saudaraku, ini janji Tuhan. Mari kita belajar. Amin, saudaraku. Ayo belajar. Walaupun kita belum perfect, artinya kita masih saja ada sisa-sisa manusia lama kita yang bandel, belum habis. Maka kita harus berani menjadikan Tuhan, Kaulah satu-satunya kebahagiaanku. Orang dunia ngomong lebay kamu, Stephen. Pastor lebay, terlalu berlebihan nih pastor pendeta satu ini berlebihan. Lu bukan berlebihan. Kalau kita nggak memaksa diri kita satu-satunya Tuhan kebahagiaan kita, kita akan terus membuka diri untuk kebahagiaan yang lain. Saya dulu banyak kebahagiaan yang lain. Tuhan bukan kebahagiaanku, saudaraku. Jujur demi nama Tuhan. Kebahagiaanku bisa ikan, pelihara ikan, bisa koleksi sepatu, bisa koleksi mobil, bisa koleksi ini dan itu. Rusak hidup saya. Koleksi motor. Itu merusak hidup saya. Karena saya merasa dengan begitu saya punya kebahagiaan. Ternyata semuanya kosong dan melelahkan, saudaraku. Mungkin kan ada ya, sekarang ini banyak kan. Wah, koleksi ini, koleksi tas, koleksi sepatu, koleksi apalagi jam tangan, koleksi banyak deh, saudaraku. Apapun hobi itu bisa mengikat kau dan saya. Dan kita berkata, hobi itu warna hidup kita. Jangan, warna hidup kita Tuhan. Kok konyol begitu, pastor? Loh, betul, saya sudah merasakan. Hobimu itu gak akan selesai. Karena itu seperti sumur tanpa dasar. Itu kan gak akan habis. Kau kejar terus. Kau kejar dan kau lelah, saudaraku. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita harus berani berkata, perhentian hidupku adalah Tuhan. Jadi apapun keadaanku saat ini, aku memimpikan hanya hidup di dalam pengalaman dengan Tuhan. Rest di dalam Dia. Teduh di dalam Dia, mengalami persekutuan di dalam Dia. Itu indah. Mari belajar, saudaraku, siang malam pikirkan Tuhan. Karena Tuhan yang bisa memenuhi kuota keinginan kita. Dia penciptanya kok. Dia tahu kebutuhan kita. Kalau seperti mobil tuh oli yang cocok itu ya oli bawaan pabriknya. Kita paksa dengan oli yang lain, nggak bisa, saudaraku. Ya bisa, tapi nggak pas gitu loh. Kita paksa diri kita harus ke Tuhan. Karena memang hanya Tuhan kebahagiaan kita. Maka jangan berpikir kalau punya rumah gedong kau bahagia. Jangan berpikir kalau istrimu pulang ke rumah kau bahagia.
Jangan berpikir kalau suamimu pulang ke rumah, kau akan bahagia. Jangan berpikir kalau kau bisa merit, kau bahagia. Jangan berpikir kalau kau punya anak nanti, kau akan bahagia. Mau apapun dan bagaimanapun keadaan kita, harusnya kita tetap bahagia dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Apapun yang terjadi, Yesus cukup bagiku. Bapa cukup bagiku. Dan itu yang membuat kita benar-benar setia dengan Dia. Kita tidak memanfaatkan Dia lagi. Maka di khotbah Paskah kemarin saya berkata, saudaraku, Yesus sudah bangkit. Itu artinya harus ada kebangkitan bersama dengan Dia. Kita harus mengalami penderitaan bersama dengan Dia. Mengalami kematian manusia lama kita bersama dengan Dia. Dan kita harus bangkit roh kita dengan manusia baru kita. Bukan lagi tentang dunia, tapi tentang spiritualitas kita di hadapan Dia. Maka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, semua itu tergantung dari kita. Maka pagi hari ini saya ingatkan, melangkahlah saudaraku. Melangkahlah, alami Dia. Rasakan ketenangan di dalam Tuhan. Rasakan kebahagiaan di dalam Tuhan. Dan itu tidak bisa saya jelaskan dengan kata-kata, tapi harus kau alami. Karena sayangnya banyak orang Kristen yang hanya berfantasi tentang Tuhan, tapi tidak mengalami Tuhan. Mereka pandai berbicara tentang Tuhan, tapi tidak pernah mengalami Tuhan. Itu bahaya loh. Maka dari itu, tidak ada cara lain kecuali engkau dan saya memikirkan Tuhan siang malam, menjumpai Tuhan terus. Dan kau percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah hidup kita. Maka bicarakan segala sesuatunya yang baik. Karena Tuhan ikut ada di situ. Jangan gosipin orang. Jangan rusak nama baik orang. Jangan ini dan itu, jangan nonton yang gak perlu. Kenapa saya katakan ini? Tuhan sedih dengan apa yang kita lakukan. Dan kalau kita terus begitu, kita tidak bisa melekat dengan Tuhan. Perkarakan ini saudaraku. Jangan kita merasa tidak bahagia walaupun keadaan kita hari ini benar-benar sulit. Mungkin nama baikmu dirusak orang. Mungkin kau dikhianati orang, dihina orang, direndahkan orang, diinjak-injak orang. Jangan susah karena hal itu. Jangan memberhalakan masalahmu. Kita mau buang kesusahan hati itu dan menggantikan dengan pengharapanku dalam Tuhan. Aku mau menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Renungkan ini dan selamat pagi, saudaraku. Tuhan memberkati.